Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, materi kali ini ya kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Untuk materi kali ini saya akan membahas atau mengulas kembali materi tentang atau bab tentang bangun ruang sisi datar baik prisma ataupun limas. Nah, untuk sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk selalu mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan ya selalu mengikuti. Nah, saya ingatkan lagi kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menggunakan masker jika kalian keluar dari rumah. Nah, untuk agenda pembelajaran hari ini, saya akan memberikan review terlebih dahulu setelah kalian menyimak materi atau review materi pada pertemuan kali ini. Kalian akan melakukan penilaian harian tentang bab bangun ruang sisi datar baik prisma ataupun limas. Nah, kompetensi dasarnya kita masih sama ya, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar baik prisma dan limas. Nah, untuk pembelajaran kali ini, karena kita ingin mereview, berarti kita akan membahas secara keseluruhan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir Zoom Live hari Sabtu kemarin. Itu saya akan mereview tentang unsur-unsur prisma, cara menentukan luas permukaan prisma, unsur-unsur limas, menentukan permukaan luas permukaan limas, dan volume limas, volume prisma, dan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan, dan yang terakhir yaitu volume bangun ruang sisi datar gabungan. Ya, nah, ulas kembali. Apa sih itu prisma? Nah, prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang saling berhadapan, yang kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, untuk limas itu adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi N, dan dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik tegak. Nah, unsur-unsur prisma ya, kalian perhatikan, cek kembali catatannya di sini. Prisma itu punya titik sudut, punya bidangnya, banyaknya bidang, banyaknya rusuk, banyaknya diagonal bidang, dan banyaknya diagonal ruang. Begitu pula dengan limas. Ada titik sudutnya, ada banyaknya bidang, ada rusuknya berapa, diagonal bidangnya, dan ternyata limas itu tidak memiliki diagonal ruang. Nah, untuk rumus dari luas permukaan bangun ruang sisi datar prisma, ya, luas permukaan bangun ruang sisi datar baik prisma yaitu rumusnya adalah 2 dikali luas alas, tergantung alasnya berbentuknya apa. Kalau dia bentuknya adalah segitiga berarti luas segitiga, ditambah keliling alas. Nah, bentuk lagi berarti tergantung dari alasnya. Kalau tadi luasnya segitiga berarti kelilingnya keliling segitiga, dikali tinggi prisma. Nah, untuk limas itu adalah luas alas, tergantung alasnya bentuknya apa, ditambah banyaknya jumlah bidang tegak dikali luas bidang tegaknya. Karena luas bidang tegaknya di situ adalah segitiga, sudah pasti maka di sini jumlah bidang tegaknya dikali luas segitiganya. Oke, bagaimana dengan volume? Nah, untuk volume prisma yaitu luas alas, berarti balik lagi tergantung dari bentuk alasnya apa dikali tinggi prisma. Kalau volume limas yaitu sepertiganya dari luas alas dikali tinggi. Nah, bagaimana dengan luas permukaan? Bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, contoh, bisa kalian lihat ya, ada sebuah tenda di sini dengan dua bangun ruang. Ya, ini menggabungkan dari dua bangun ruang. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luasnya yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti itu. Bila alasnya berbentuk persegi dengan panjang 6 meter dan tinggi tenda ya dari dasar sini sampai puncaknya atau atapnya itu adalah 10 meter.
Penyelesaiannya yang pertama, hitung dulu nih prisma segi 4 tanpa atas atau tutup. Nih, kita menghitung prisma. Nih, prisma di sini bentuknya apa? Kubus atau balok? Kubus. Di sini prismanya bentuknya kubus, berarti cari luasnya tanpa tutup. Langkah yang kedua, hitung limasnya, 5 segi 4 tapi tanpa alas. Oke, kalau kita lihat yang pertama, karena di sini adalah tadi bentuk prismanya adalah kubus dan kubus itu memiliki sisinya itu adalah sama panjang, yaitu 6 meter. Rumusnya adalah luas permukaan prisma tanpa tutup atau atas, yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak ditambah banyaknya sisi tegak. Ulang, luas prisma tanpa tutup itu adalah luas alas ditambah luas sisi tegak dikali banyaknya sisi tegak. Luas alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. Luas sisi tegak, karena sisi tegaknya juga sama bentuknya adalah sebuah persegi, karena dia adalah sebuah kubus, maka sudah pasti semua sisinya adalah bentuknya persegi. Maka luas sisi tegaknya sudah pasti rumusnya sama, yaitu sisi kali sisi. Dan banyaknya sisi tegak ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, berarti 6 dikali 6 sebagai luas alas, 6 kali 6. Ditambah sisi kali 4. 6 kali 6 kali 4. Dijumlahkan hasilnya adalah 180 meter persegi. Nah, kita cari setengahnya akapnya. Ya, kita cari yang akapnya, yaitu luas permukaan limas tanpa alas. Kalau luas permukaan limas tanpa alas, yaitu rumusnya adalah banyaknya sisi tegak dikali luas sisi tegak. Berapa banyaknya sisi tegak? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus luas sisi tegak, karena luasnya ini adalah bentuknya segitiga, maka dikali kita cari luas segitiga. Itu setengah kali alas kali tinggi. Ya, alasnya berapa? 6. Tingginya 5. Ya, dibagi 2. Oke, sekarang berapa hasilnya? 4 dibagi 2. 2. 6 kali 5, 30. Berarti 2 kali 30, 60 meter persegi. Nah, untuk luas permukaan gabungan berarti tinggal kalian jumlahkan luas permukaan prisma tanpa tutup ditambah dengan luas prisma tanpa alas. Maka 180 ditambah 60 menjadi 240 meter persegi. Kesimpulannya, untuk membuat tenda seperti ini, kain yang digunakan adalah 240 meter persegi. Nah, bagaimana dengan volume bangun ruang sisi datar? Volume bangun ruang sisi datar kita masih menggunakan soal yang sama, ya. Berapakah volume ruangan di dalam sebuah tenda seperti itu bila alasnya berbentuk persegi dengan panjang 6 meter dengan tenda dari dasar sampai puncak adalah 10 meter. Nah, hitung volumenya seperti biasa lalu kita jumlahkan. Maksudnya gini. Nah, yang pertama kita cari dulu volume prisma. Volume prisma di sini adalah kubus. Kubus itu rumusnya volume itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Ya. Luas alas berarti alasnya bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi. Tinggi prismanya juga 6 cm. Kenapa 6? Karena kan sisi dari setiap kubus itu nilainya adalah sama, baik panjang, lebar, dan tinggi. Oke, sekarang didapati hasilnya adalah 216 meter kubik. Nah, untuk volume limas itu adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Sepertiga luas alasnya adalah persegi, berarti sepertiga dikali sisi kali sisi. Tinggi limasnya adalah 4 meter. Nah, silakan. 4 meter dari mana? Jadi kalian tahu kan bahwa tinggi dari bawah nih, dari dasar sampai dengan tutupnya itu adalah 10 meter. Sekarang kalau tingginya di sini tingginya adalah 6, berarti sisanya ini berapa? 4. Ya, 4 dapat dari mana? Oke, sekarang
Perhatikan, berarti sepertiga dikali 6, dikali 6, dikali 4. 6 dibagi 3 bisa, hasilnya adalah 2. 2 dikali 6, 12. Dikali 4, 48 meter kubik. Kesimpulannya, volume gabungannya itu adalah berarti gabungkan volume prisma dengan volume limas. Volume prisma kita dapat tidak tadi adalah 216 meter kubik ditambah 48 meter kubik. Hasilnya adalah berapa? 264 meter kubik. Oke, sampai sini kalau misalkan kalian masih kurang paham dengan materi pembelajaran hari ini, silakan kalian putar kembali video pembelajaran yang diberikan. Dan untuk ada hal yang kalian ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan ke guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Nah, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita hanya review dan ulangan harian. Jadi saya minta kepada kalian untuk mengerjakan ulangan harian dengan semaksimal mungkin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.